Halo semua, bertemu kembali dengan saya Zulfikar Alimuddin. Salam transformasi, salam hebat, salam semangat. Ada 3 kata kunci di situ: transformasi, hebat, dan semangat. Beberapa waktu yang lalu saya pernah mengangkat topik tentang kenapa hidup harus dibuat ribet dan petain aja. Sekarang apa sih yang membuat hidup kita umumnya ribet? Tentu banyak sekali ya. Namun 3 diantaranya adalah misalkan pada saat tertentu kita sedang duduk, kita merasa sedih. Sedih kita akibat ada situasi yang kita hadapi saat ini dan membuat kita merasa berat sekali menghadapi hidup. Apa contohnya? Tidak punya pekerjaan, tidak bisa mendapatkan karir yang diinginkan, atau sudah lama karir tidak meningkat, atau kuliah yang di jurusan yang salah. Kita tidak merasa setiap hari ke kampus, kita tidak merasa kita bersemangat melakukannya. Kita merasa down. Itu salah satu contohnya. Berarti kita pada situasi yang berat yang kita rasakan sendiri. Ada juga kita merasa berat ketika kita menghadapi situasi di luar kita yang tidak kita hadapi langsung, namun berdampak pada kita juga. Gitu. Contoh saat ini misalkan dengan situasi pandemik corona, tidak semua orang terdampak langsung. Ya, bersyukur kita tidak semua terkena langsung, namun sebagian di antara kita akibatnya terkena juga imbasnya. Kita mulai berpikir, kasihannya orang di luar sana yang terkena dampak langsung, yang para dokter yang ikut terpapar, bahkan sakit, bahkan sebagian sudah meninggal. Itu kita sebut yang kita rasakan namun tidak langsung terkena pada diri kita. Namun ada juga situasi di mana kita nggak merasa susah, tidak ada juga yang kita gelisahkan, namun ada suatu harapan, tantangan di hadapan kita yang kita ingin capai. Kita ingin cita-cita, kita punya cita-cita besar, punya target-target tertentu yang kita ingin gapai. Dan kita seringkali juga nggak tahu bagaimana caranya, langkah apa duluan yang harus kita lakukan. Nah, atau hal-hal yang lebih sederhana, ya sederhana. Misalkan putus cinta, gitu. Bisa loh, sebagian orang bisa ngedrop banget kalau pas diputus oleh pacarnya, karena ketika diputus oleh pacar, seseorang bisa merasa tidak punya harga diri. Dia merasa tidak pantas dicintai, dia merasa harga dirinya lenyap. Jadi tidak segampang itu juga mengalami putus cinta. Atau bercerai bahkan dalam sebuah rumah tangga. Kehilangan anak, kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan orang tua. Semuanya begitu berat. Pertanyaannya adalah, dengan semua masalah itu, apa yang harus kita lakukan? Nah, pendekatan yang saya buat, yang saya bawakan adalah tentang proses transformasi. Proses berubah. Gitu. Prinsip dasarnya adalah bagaimana kita dengan posisi saat ini yang tadi, apakah kita sedang sedih, susah, galau, penuh tantangan, berubah ke arah yang kita inginkan. Langkah awalnya ngapain? Petakan, dipetain aja. Apa sih maksudnya dipetain aja? Gitu. Kok kayak si Zulfikar gampang banget menyampaikan dipetain aja? Siapa bilang gampang? Tidak ada yang gampang. Saya pun merasakannya dan berproses gitu ya, berproses dengan semua permasalahan kehidupan yang saya alami. Dari waktu ke waktu saya petakan. Selesaikah semua? Tidak. Namun saya paling tidak bisa mengelola rasa itu dari waktu ke waktu. Contoh waktu saat taping begini saja, apakah waktu saya melakukan ini lantas saya tidak punya masalah? Apakah saya bisa sudah menyelesaikan seluruh masalah saya? Tidak juga. Nah, tadi saya katakan saya harus bisa mengelola rasa dan pikiran saya. Caranya bagaimana? Dipetain aja. Nah, petanya itu seperti apa sih? Saya kasih di buku yang saya tulis, gitu ya. Ada contoh sederhana peta awalnya, ya. Peta awalnya itu adalah seperti ini. Peta yang saya maksudkan tentu saja peta yang saya rancang untuk bagaimana kita melihat seluruh diri kita. Bukan hanya masalah kita harus seluruh diri kita dalam sebuah framework besar, ya, yang saya beri judul Petakan Ulang Hidup, Remapping Life. Di sini ada 3 bagian utama, ya, 3 bagian utama. Yang pertama adalah tentang masa waktu, 3 masa waktu, masa lampau, masa kini, dan masa depan. 3 jendela diri, yaitu 3 hal yang membuat kita in a way terpapar, gitu ya, tentang apa yang kita rasa dan kita pikirkan. Yaitu saya membuat istilah kegetiran, apa yang kita rasakan sendiri, kemudian kegelisahan, apa yang kita pikirkan tentang sesuatu di luar kita, dan tantangan,
apa yang mau kita gapai di masa depan. Kemudian 3 langkah membangun kekuatan diri. 3 langkah membangun kekuatan diri ini saya petakan kembali. Yang pertama adalah 1 langkah pertama kontemplasi, mengenal diri. Kemudian yang kedua adalah manifesto, 7 langkah untuk membangun kekuatan diri. Yang ketiga adalah 4 dimensi baru, 4 cara pandang agar kita lebih mudah think out of the box katanya. Nah, dengan cara pemetaan inilah saya pribadi bisa lebih mengelola diri saya dengan lebih baik. Kata-kata lebih baik adalah dalam kurun waktu 9 tahun terakhir sejak saya tulis buku ini, maka saya bisa lebih mengerti kemana arah hidup saya, bagaimana dari waktu ke waktu saya bisa mengelola tahapan-tahapan pergerakan saya bisa merencanakan lebih strategik hal-hal yang sebelumnya mungkin terabaikan oleh saya. Saya ingin mengajak teman-teman semua di luar sana untuk bisa lebih melakukan ini juga, bukan untuk saya, untuk Anda sendiri, sehingga Anda bisa mulai merasakan perubahan dari dalam diri Anda. Mengapa dari dalam? Karena dari pikiran. Karena kita dikelola oleh pikiran kita. Memang kita harus mengatur pikiran kita, kemudian pikiran kita lah yang mengelola diri kita. Untuk itu kita harus bisa pertama kali adalah memetakan pikiran. Apa yang kita petakan? Diri kita. Itulah kenapa disebut dengan the new you. Insan yang baru adalah mereka yang bisa memetakan dirinya dengan baik dan kemudian menggunakan peta yang dia buat sendiri untuk bisa meng-guide dirinya sendiri, mengelola hidupnya sendiri dari waktu ke waktu. Sehingga seperti kita mengendarai sebuah mobil, saat kita bingung, tersesat, ataupun tidak tersesat, kita ingin mengukur waktu. Masih berapa lama lagi nih untuk nyampe ke tempat tujuan kita? Buka Google Map. Kita mau tahu di depan sana ada apa ya? Kita buka Google Map. Sekarang pertanyaannya, apakah hidup kita tidak butuh Google Map? Nah, kalau Google Map yang ada di situ dibuat oleh si Uncle Google, kalau map yang ini kita harus buat sendiri. Kenapa? Karena hanya kita yang tahu siapa kita. Kalau kita tahu siapa kita tahu kemana kita melangkah, maka insya Allah kita akan mencapai apa yang kita inginkan. Demikian, salam transformasi. Demikian videonya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Bunyikan juga loncengnya. Dan kalau kamu suka, pikir bermanfaat buat teman-temanmu yang lain, di-share ya. Dan kalau mau tahu update dari saya lebih banyak, follow IG saya, zulfikar.alimudin. Salam transformasi.